Halo Kidal, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul digendong, jangan lakukan ini. Jadi di video kali ini aku ingin kasih beberapa tips buat kalian yang skillnya masih kurang dan kalau main sering digendong. Kalau yang namanya digendong berarti skillnya masih lemah ya. Dan biasanya digendong oleh orang atau pemain yang skillnya lebih tinggi. Yang perlu aku lurusin pertama-tama yaitu meskipun partnermu itu skillnya bagus atau atlet, tapi kalau kamu ngasih bola yang nanggung terus jadi ya bakalan susah untuk menang. Di video ini aku bukannya ngeritik permainannya Clara ya, tapi aku bicara secara umum mengenai pemain yang mainnya itu statusnya perlu digendong. Walaupun mungkin dalam settingan game kali ini aku sebagai penggendong, tapi kalau ada pemain atau waktu aku main dengan orang yang skillnya lebih tinggi dari aku, bisa jadi aku sebagai yang digendong, jadi berperan sebagai yang digendong. Terus ya nggak boleh sembarangan juga mainnya. Yang digendong itu biasanya skillnya lemah karena apa? Satu, karena seringkali ngambil bolanya atau mengembalikan ke lawan tuh mati, entah itu out atau nyangkut di net. Ya itu hal yang wajar ya, karena memang skillnya masih belum bagus. Seperti Clara di sini, waktu dia mau nyemes itu malah bolanya ke bawah. Dan nggak cuma sekali, nanti ada lagi sewaktu mau nyemes juga nyangkut di net. Itu skill tuh tergantung dari jam terbang atau jam latihan. Terus yang kedua teknik juga. Kalau tekniknya salah ya kalian mau latihan berapa lama pun mungkin ya nggak bisa bener, nggak bisa masuk ke lapangannya lawan. Karena gamenya cuma sebentar, jadi aku langsung aja masuk ke topik yang nggak boleh dilakukan oleh yang digendong. Pertama, siapnya itu kakinya megang paha. Jadi biasanya yang digendong itu kan ditaruh di depan ya. Itu waktu siap di depan, tangannya itu bersandar di paha. Jadi sewaktu dikasih bola depan atau net sama lawan, itu masih harus melepas pegangan terus berangkat untuk menuju ke arah shuttlecock. Nah itu perlu waktu, mungkin cuma setengah detik, tapi itu perlu waktu dan gak efektif. Sedangkan yang lebih efektif itu ngambil bolanya itu lebih cepat atau lebih dini. Jadi sewaktu shuttlecock itu masih di ketinggian di atas net, itu diambil, itu lebih bagus kualitasnya. Yang kedua masih di topik siap ya, yaitu raketnya nggak diangkat atau kepala raketnya ngadep ke bawah, itu jadi kurang efektif. Karena badminton itu termasuk olahraga yang membutuhkan kecepatan tinggi, jadi kita harus antisipasi lebih banyak. Ya salah satunya raketnya itu diangkat atau kepala raketnya paling enggak itu setinggi dada kita. Jadi kalau mau mukul itu lebih cepat untuk neken lawan. Yang ketiga ini sering kali aku temui, yaitu sering menoleh ke belakang sewaktu jaga di depan. Ini aku udah sering bilang ya, selain bahaya juga itu membuat yang gendong itu takut. Misalkan mau nyemes terus yang di depan noleh ke belakang, nanti bisa kena.
Atau biasanya itu yang bahaya itu kalau dari partner mau ngedrive silang, terus temennya yang di depan tuh noleh ke belakang. Nah, itu takutnya ngenai mata. Itu sama dengan kalau yang jaga depan tuh terlalu belakang. Misalkan yang belakang itu udah mau nyemes, tapi yang jaga depan itu terlalu dekat sama yang mau nyemes. Jadi yang mau nyemes itu jadi ragu-ragu. Nanti takut ngenai kepalanya yang di depan. Nggak cuman kita yang pelajaran, tapi atlet itu juga sering mengalami hal serupa. Jadi pemain yang di depan tuh lupa kalau di belakangnya itu ada orang yang mau nyemes. Jadi yang paling baik itu sebenarnya pemain depannya itu agak geser atau minggir supaya pemain yang di belakang bisa nyemes dengan lebih keras dan lebih leluasa. Yang keempat, kalian tuh nggak boleh terlalu pasif atau diem aja. Jadi harus cari-cari bola yang bisa kalian ambil. Jangan malas untuk mengejar bola. Memang biasanya yang digendong itu ditaruh di depan, suruh jaga depan. Kayak Clara gini kan aku suruh jaga di depan, jadi aku servisnya dari belakangnya Clara. Tapi meskipun settingan kayak mix double gini, waktu servis aja yang cewek di depan. Tapi waktu main kadang-kadang juga kita nemui di mix double pemain yang cewek juga ngambil bola-bola yang di belakang atau misah kiri kanan. Jadi aturan basic kalau bola diangkat itu jaganya kiri kanan itu masih ada, nggak selalu yang digendong itu jaga di depan terus, kecuali memang anak kecil. Jadi yang belakang yang harus pinter-pinter cover. Tapi kalau bukan anak kecil sih harusnya muter, masih ada rotasinya. Masih seputar rotasi, kalian itu jangan ngambil bola yang bukan bagianmu. Ya ini agak sulit sih, soalnya kalian kan masih belum mengerti ya rotasinya itu bagaimana. Mungkin yang paling gampang dipahami ketika ada bola di belakang kalian, tapi kalian tuh telat mundur, jadi kan puter balik badan terus mau ngambil pakai backhand. Nah itu kan sulit. Atlet aja juga banyak yang sering mati kalau dikasih bola seperti itu, apalagi kalian. Nah itu udah bagiannya pemain yang belakang untuk ngambil. Yang keenam, wah banyak ya, jangan khawatir masih banyak lagi. Yaitu kalian nggak boleh mengembalikan ke depannya lawan. Ini terjadi biasanya kalau kalian itu terpaksa ngambil pakai backhand, terus masih belum bisa tipis, dan di depan tuh udah ada lawan yang siap-siap untuk nembak atau untuk net kill ya. Itu sangat tidak dianjurkan. Mending kalau nggak bisa backhand, semampunya kasih backhand lob aja. Atau kalau mau sama-sama 50-50 taruh depan net, itu ngarahin ke tengah lapangan atau ke silangnya. Gak cuman pakai backhand sih, aku nemuin banyak orang yang drop shotnya masih belum bagus, jadi kurang menukik. Akhirnya parabolanya itu melambung, terus jatuhnya di ketinggian net itu lumayan besar, sekitar 30 cm ya. Lawan itu cepet matikan kita. Jangan ditaruh di situ, pasti mati. Terus ada juga yang saking tegangnya jadi nggak bisa ngarahin ke tempat lain, padahal sama lawan cuma diadu drive aja. Jadi lurus dibanting atau dikembalikannya itu juga lurus drive aja. Padahal kan ada opsi lain, misalkan drive terus kita blok aja supaya lawan tuh kaget. Jadi ngambilnya di net, nanti kan bakal ngangkat bola terus kita smash, kan bisa aja gitu. Atau drive-nya ke arah lain, di dekat telinga mungkin. Jadi lawan kesulitan untuk mengembalikan. Masih berhubungan dengan arah, yaitu mengembalikan ke arah yang sama. Seringkali pemain yang belajaran itu atau yang digendong
punya kayak pattern tertentu, jadi kayak udah kebiasaannya itu buangnya selalu ke tempat itu terus. Misalkan dikasih posisi backhand, buangnya itu lurus gitu aja, nggak bisa ngarahin ke tempat lain. Jadi kalian lebih baik belajar untuk lebih kreatif dan nempatin ke arah lainnya. Nanggung nggak apa-apa kan, belajar daripada ke satu titik terus sama lawan nanti dipelajari dan diinget lalu ditungguin. Apalagi tahu kalau kamu itu yang digendong, pasti kamu yang diincer terus. Misalkan orang yang nggak bisa backhand, aku akan kasih dia bagaimanapun caranya supaya dia itu bakal ngambilnya itu pakai backhand. Jadi aku mungkin bawa dulu ke kiri, lalu bawa kasih bola ke kanan. Nanti kan dia lari-lari terpaksa pakai backhand, terus backhandnya lurus aja nanggung, kita tinggal net kill atau smash. Jadi tempatkan pikiran kalian tuh seperti lawan tuh mikir. Jangan nempatin bola asal kembali ke daerahnya lawan. Jadi agak maksa mikir dikit lah. Jangan cuman karena kebiasaan, oh aku biasanya kayak gini, ya udah nggak bisa dirubah. Bisa, kebiasaan itu bisa dirubah. Oke, ini aku udah pindah lapangan. Sementara kalau dari Clara sih dari tadi kebanyakan jaga di depan ya. Tapi walaupun begitu pengembaliannya Clara itu masih lumayan lah. Jadi nggak menyulitkan aku. Kadang ada pemain yang ngasih bolanya itu mungkin bagi dia strategis ya atau terlalu ambisius. Tapi lawan tuh bisa mengembalikan dan ditempatin ke daerah yang jauh dari jangkauanku. Terus dia sendiri yang ngasih bola ke sana, nggak mau ngejar, minta partnernya. Jadi kayak biasanya yang digendong itu pikirannya itu kayak gantian. Aku habis mukul ya udah. Sekarang gilirannya partnerku yang gendong yang mukul atau yang ngambil. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita mainnya itu ya pakai daerah depan belakang atau kiri kanan itu punya daerah masing-masing. Selama kamu berada di kolam yang kiri, ya kamu jaganya depan belakang, itu daerahmu. Kamu harus kejar untuk ambil ke belakang, kalau perlu lari-lari ke depan. Tapi nanti yang gendong itu biasanya udah ngerti kalau bola-bola yang misalkan yang digendong itu kesulitan ngambil terus terpaksa nurun bola, ya yang gendong pasti udah bisa cover yang di depan. Cuman ya jangan nanggung. Kalau nempatin ke net tapi nanggung ya pasti yang gendong nggak berani maju untuk cover. Ya lebih amannya kalau yang digendong itu mundur-mundur ke belakang ngambil posisi yang lumayan sulit. Lebih aman tuh di lob sekeras mungkin ke belakang lawan. Jadi ngelob itu kayak kalian tuh reset supaya kita punya waktu lagi, kamu dan partnermu yang gendong punya waktu untuk siap di posisi yang sudah ditentukan. Jadi harusnya kiri kanan sih kalau ngelob yang tinggi ya, itu jaganya kiri kanan. Lalu yang ke-9 berhubungan dengan lob, aku kasih contoh mengenai flick serve ya. Jadi ketika kamu yang digendong itu kasih flick serve, harusnya langsung lompat menempati kamar yang tempatnya kamu serve tadi. Lompat jaga di tengah-tengah kamar. Nanti yang gendong juga bakal jaga di kamar yang satunya, tetap di tengah-tengah. Tapi kalau kalian itu habis serve flick terus jalan pelan-pelan ke arah tengah itu, nanti yang gendong bingung. Ini anak ngerti nggak? Kalau ngelob atau flick serve harus bisa kiri kanan. Kalau ngerti tapi kok nggak pindah-pindah, telat pindah, jadi lawan udah langsung bisa cemes. Karena telat pindahnya kurang cepat. Nah itu juga salah satu problem sih yang aku sering alami ya. Jadi ketika jaga kiri kanan, yang digendong itu atau partnerku biasanya
terlalu ke tengah, jaga untuk defense-nya itu terlalu ke tengah, padahal bolanya itu dibuang ke tengah-tengah lapangan lawan gitu. Jadi kan ya harus imbang kiri dan kanan, kecuali kalau buangnya ke salah satu pojokan lapangan lawan, itu kita nggak harus jaga di tengah-tengah kamar. Jadi yang satunya itu agak dekat di garis tengah, yang satunya jaga di lurusannya dari bola yang kita kasih ke lawan itu. Itu udah pernah aku bahas sih di video yang sebelumnya. Ya intinya biasanya yang digendong itu jaganya itu terlalu di tengah-tengah lapangan atau di dekatnya garis T itu. Jadi yang gendong ini ragu-ragu kalau mau ngambil bola di tengah, itu nanti kena tamper raketnya. Ya sebagai general rules, bola dari kalian harus bisa kalian antisipasi sendiri. Jadi kayak kalian tuh nyemes ke tembok, kembalinya itu harus kalian bisa ambil. Jangan kasih pengembalian yang sekiranya jauh nanti sama lawan di net, terus kalian nggak bisa lari ke sana, nanti ya mati sendiri kalau kayak gitu. Kayak gitu-gitu itu kalian bisa pelajari dengan lihat atlet main single ya, khususnya yang single cewek. Itu nempatinnya pasti lebih ekstra hati-hati karena harus lari lapangan diagonal. Kalau kita nempatin misalnya drop shot silang, lalu lawan bisa mengembalikan di net, nah, berarti kamu harus lari-lari diagonal untuk menerima net dari lawan. Nah kalau nggak mau lari-lari diagonal ya jangan ngasih drop shot silang. Oke, yang terakhir yang ke-10, walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa diolah ya, tapi 10 aja, dan ini merupakan hal yang paling penting menurutku. Kalau ada bola tangguh dari lawan, ya kamu yang digendong itu seberapa bisa nyemes, jangan takut untuk nyemes nanti out. Kan kamu biasanya jaga di depan, nyemes aja gak apa-apa, jangan di drop shot sering-sering. Kalau memang lawannya berada di belakang, sekali dua-dua berada di belakang, kamu kasih net gak apa-apa, atau di blok aja gak apa-apa. Tapi kalau misalnya lawannya itu udah siap kiri kanan jaganya, kalian kalau nggak nyemes tuh rugi sendiri. Nanti lawan bisa mengembalikan, terus malah ngincer kamu, diputer-puter, mati sendiri kamu, jadi nggak dapat poin. Jadi harus punya greget atau punya fighting spirit ya. Kalau ada bola yang tanggung, langsung hajar aja. Karena aku sering nemui yang partnerku itu seringnya kayak buang-buang bola itu, jadi nggak mau di smash atau nggak mau, ya paling nggak kasih kayak penempatan yang menyulitkan lawan lah. Tapi ngasihnya cuman asal kembali atau di blok-blok itu aja. Ya mungkin mau latihan blok, tapi ya jangan latihan waktu digendong. Mending latihannya itu waktu kalian main sama lawan yang levelnya sama. Kalau waktu kamu digendong terus suka mainin bola atau kasih trick shot, mungkin kalian 1-2 kali berhasil, tapi sering kali gagal, dan itu bikin yang gendong itu kayak kecewa gitu. Karena yang gendong itu biasanya kerjanya ekstra keras. Terus ngelihat kelakuanmu kayak gitu, ya lain kali kalau diajak main bareng lagi nggak mau. Ya mungkin nggak cuman settingan gendongan atau yang digendong ya, tapi kalau kalian sama-sama levelnya terus main bareng dan kamu suka kayak meremehkan lawan, terus kasihnya itu bola-bola yang tanggung-tanggung, ya nggak ada orang yang mau partneran sama kamu nanti. Ketika kamu ngajak temenmu untuk main bareng, pasti mereka
alasan, oh masih capek, aku masih sakit ini sakit itu. Jadi ya mungkin itu bahasa halusnya ya, soalnya ngelihat ketika kalian partner sama dia tingkah lakumu kayak gitu. Jadi aku bener-bener gak nyaranin kalau kamu nggak punya fighting spirit nanti bakal dijauhi teman-teman. Oke, ini set kedua aku kalah. Bentar lagi aku kasih beberapa cuplikan ya, contoh kasus. Ini yang aku maksud mengenai kamu ngambilnya telat, bolanya udah turun, kamu ambil dan raketmu itu nggak di atas. Ya memang ada kayak extra effort untuk kamu bisa mempertahankan posisi tangan tuh kayak di atas gitu. Tapi sama Willy tambah diturunin jadinya nyangkut. Ini Dennis mau intersepsi tapi kan gagal. Dan harusnya Dito itu ngelop. Tapi malah dibuat net silang. Terus gak ada yang ngejar. Jadi Dennis yang untungnya Dennis itu cepat. Jadi cepat-cepat ngejar. Ini juga kasus dari Willy ketika dia itu intersepsi tapi malah dibuang bolanya. Jadi aku harus lari-lari untuk cover di daerah yang situ. Ya untungnya buangnya itu lob tinggi jadi aku masih punya waktu untuk cover. Ini Willy habis fixer terus mager atau udah pindah tapi terlalu pelan pindahnya, nggak langsung lompat. Jadi aku ragu-ragu. Ini Willy jadi pindah atau enggak? Soalnya pindahnya itu enggak langsung lompat. Dia kan kakinya itu jalan, harusnya lompat ke belakang. Ini yang aku bilang mengembalikannya itu jangan ke daerah yang udah ada lawannya. Nah, apalagi kalau backhand kayak gitu pasti udah ditungguin lurusannya. Ya sebaiknya kalau memang belum bisa tipis ya kasih pengembalian ke lain tempat. Misalnya silang. Silang itu masih kosong kok. Kan kamu nggak kelihatan kalau backhand. Jadi udah bisa dipastikan kalau lurus pasti udah ditungguin sama lawan. Nah ini kasus. Jadi kamu ngambil bola yang nggak semestinya kamu ambil. Aku itu udah tahu Willy kalau ngambil di belakang tuh bakal kesulitan. Tapi dia maksa terus bilang cul atau giliran dia mau ngambil ya udah. Padahal aku udah mau ambil. Dari mana aku bisa tahu kalau Willy bakal kesulitan ngambil bola yang di belakang? Karena body language-nya Willy itu udah cenderung maju ke depan. Jadi untuk balik ke belakang itu agak sulit. Kalau kayak gini tuh mending Willy tuh ngelop. Karena kalau di drop shot aku harus lari-lari ke depan. Itu menyulitkan aku sebagai partnernya. Kalau ngelop berarti kan Willy harus maju lagi dan aku bisa jaga di kamar yang satunya. Ini juga salah satu kasus mengenai partnerku yang ngambil bola yang bukan semestinya. Yang pertama aku kan nurunin bola, berarti kamu sebagai partner harus jaga di depan. Kenapa harus mundur-mundur ambil di belakang? Terus yang kedua, kalaupun kamu mau ngambil, kamu harus mikirkan pakai cara apa atau teknik yang bagaimana supaya bisa mengembalikan dengan baik. Yang pasti kalau kamu mengembalikannya di net-net kayak gitu terus sama lawan udah pasti ditungguin. Nah di video terakhir ini aku kasih contoh bagaimana pengembalian dari kamu itu harus bisa kamu kembalikan lagi. Terus kamu yang tanggung jawab, habis mukul ya kamu yang bisa mengembalikan, jangan menyulitkan partnermu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.